ASN ataupun P3K, maaf yang tidak terpanggil tahun ini. Itu mungkin karena kelalaian Anda. Karena Anda tidak daftar ulang ke Pokjawas. Intinya, apabila ada perintah dari pengawas, intinya dari Pokjawas, melalui pengawasnya untuk aktif di siaga ataupun emis, maka semua guru wajibul wujub, gitu cek usul pikir. Kedah teu meunang henteu, harus secepatnya daftar dan isi. Jangan sampai setelah berjalan pas ada pengumuman Anda tidak terpanggil, Anda menggerutu. Itu kelemahan. Dan saya minta ke Bapak Ibu Kepala tolong diingatkan, karena guru PAI itu secara moral dan secara sosial abot Ibu Bapak Kepala abot bisa pakai 3S. Abot nanti ada beban moral dan ada beban sosial. Guru PAI rek baung terlucu, rek pager teuing can waktuna. Can waktuna. Karena memang yang namanya imanen itu nggak bisa dipaksakan karena status. Yang namanya imanen itu diciptakan dari kebiasaan, dan kebiasaan itu muncul dari paksaan masa lalu. Jadi nggak bisa ngadadak karena sarjana agama langsung jadi soleh nugraha, nggak bisa. Atau karena punya titel master agama maka otomatis jadi dai yang luar biasa, itu pun nggak bisa. Karena secara keilmuan punten, apalagi dengan PPP sekarang yang trendy di dalam Merdeka Belajar, di benak guru PAI Pak 3S, Pak Bapak Ibu Kepala, bahkan mungkin di guru semua, tidak hanya guru PAI, di benaknya itu Merdeka Belajar hanyalah modul, di benaknya teh. Padahal modul itu nomor 1 juta dari processing nomor 0, 1, 2 dan seterusnya. Yang paling dibutuhkan di guru PAI itu, khususan guru PAI, adalah giroh dan himah Bapak Ibu sebagai pendidik. Jadi jangan mimpi Bapak Ibu bisa merubah anak. Sering jadi akal saya nolak, akal kita menolak, akal kita pasti menolak, karena itu perlu proses panjang. Dan proses itu harus dimulai dari pendidik, bukan dari murid. Yang mungkin pendidikan kudu di top leadernya Bapak Ibu Kepala. Jadi yang namanya karakter itu nggak bisa disulap dengan hanya 2-3 tahun. Makanya di dalam fase A, B, C, D, E, F dan seterusnya yang kita kenal, itu tujuan pembelajaran tidak ada di SD. Tujuan pembelajaran itu nanti top-topnya itu ada di perguruan tinggi. Jadi nggak bisa Bapak Ibu mulu, oh zaman baheula mengajar teh butut, geus teu kapake. Salah. Guru masa lalu itu hebat, buktinya Bapak Ibu hasilnya kan. Harus teh. Jadi ke para purna bakti, baik yang hadir ataupun yang tidak, termasuk Bapak Ibu calon purna bakti, apakah purna baktinya itu karena habis masa jabatan ataukah masih habis karena waktunya sama Gusti Allah dicabut untuk berhenti? Tolong, tidak ada metode pelajaran yang paling baik kecuali Bapak Ibu yang melaksanakannya dengan baik. PAI apalagi Bapak K3S, dominansi di PAI itu drill, dominansi di PAI itu dogma, dominasi di PAI itu adalah pembiasaan yang notabene tetap stagnan dari dulu sampai hari ini. Nggak ada karena modern itu rukun Islam jadi genep, nggak bisa. Nggak bisa karena modern rukun sholat berubah, nggak bisa. Jadi tolong saya minta dengan hormat ke guru PAI, khususnya yang P3K, antum masih muda, masih banyak yang harus digali. Tolong tatanya kalancep, lancep boga pengalaman, antum boga teknologi. Jangan mentang-mentang karena jago teknologi antum itu superior, nggak bisa, nggak bisa. Jadi saya minta dengan hormat kepada yang muda, belajarlah kepada yang tua atau yang senior karena pengalamannya. Yang senior tahu diri, harus belajar ke adik-adiknya untuk belajar teknologi.
Jadi kita balance antara sepuh jenuh muda gitu, insya Allah. Jadi sekali lagi saya minta, terutama untuk operator di PAI itu kalau bisa oleh guru PAI, punten Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala, dan Pak K3S, karena sistem kita agak secuil berbeda. Ada secuil berbeda. Kita menggunakan sistem siaga, kita menggunakan emis, walaupun nanti mudah-mudahan ke depan dengan berhubungan dengan simpatika. Mudah-mudahan hubungannya dengan apa? Dapodik. Mudah-mudahan kita tidak terlalu banyak aplikasi karena memusingkan sehingga beli minyak ya Pertamina ini link aja ini jadi nu mana perlu diambil. Jadi lu jelas bisnis is bisnis, jangan sampai sekolah dijadikan lahan bisnis juga. Tolong Bapak Ibu kenyataan di lapangan bahwa PAI itu yang harus dirubah itu kelas 1 dan kelas 4 untuk paket untuk fase A, B. Ya kan? A, B, C itu hanya 1 dan 4. Menurut saya di Pokjawas kajian rekan-rekan, PAI itu harus diberlakukan dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Harus diberlakukan. Bahkan dominansinya itu harus banyak praktek. Jangan terlalu banyak teori kecuali yang sifatnya dogmatif. Yang lainnya berikan ilmu yang tidak ada di kurikulum. Makanya subhanallah di kurikulum Merdeka Belajar ini Bapak Ibu bisa strejo, bisa memilih dan memilah mana yang urgent buat anak. Contoh jelek, tidak dikenal yang namanya tayamum, hampir tidak ada. Tolong diajarkan tayamum. Tidak diajarkan yang namanya umroh, yang namanya tawaf, yang namanya sa'i. Tolong diajarkan di SD. Karena di SD lingkungan Batu Nunggal itu banyak SD yang notabene SDIT. SDIT itu subhanallah, mudah-mudahan Noel juga kan dulur-dulur yang di SD negerinya. SD itu sekarang banyak yang umroh Pak Kepala. Banyak yang umroh. Pas datang ke sana, yang paling pertama di haram ataupun di Nabawi itu adalah sholat gaib. Sementara tidak pernah diajarkan di sekolah. Leres tak Kang Haji? Pas kadinya ke haram langsung sholat gaib. Allah kan budak teh kumaha ieu, naon ieu dan sebagainya. Terus nanti pas mengadakan keliling Ka'bah tawaf, itu banyak orang Indonesia yang masuk Hijril Ismail, padahal nggak boleh. Itu karena ketidaktahuan. Tolong dulur-dulur, saya minta dengan hormat minimal guru PAI tahun hareup daftar umroh minimal. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.